Ramalan Jayabaya tentang Satria Piningit, uga wangsit Siliwangi, dan dalam Islam Nabi Isa turun mengalahkan Dajjal. Itu sejatinya semua ada di dalam diri kita. Kita pelajari, kita resapi, kita renungkan, kita cari semua itu untuk masuk ke dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan selamat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan mencoba menjabarkan atau mengulas sedikit tentang budak Angon. Seperti yang sudah diberitahukan oleh Prabu Siliwangi dalam Ugo Wangsit Siliwangi tentang budak Angon. Tapi penjabaran ini lebih menuju kepada jagat alit. Jagat alit adalah diri kita ini. Karena raga kita ini adalah jagat, dan kita kupas sedikit demi sedikit tentang Ugo Wangsit Siliwangi. Dalam riwayatnya atau ceritanya, budak Angon itu gemar menggembala. Dan kita ambil dari nama budak Angon. Budak Angon itu adalah penggembala atau seseorang atau pemuda yang menggembalakan sesuatu. Tapi yang digembalakan itu bukan binatang, bukan gajah, bukan macan, bukan kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Karena yang digembalakan dalam Ugo Wangsit Siliwangi itu adalah ranting dan daun kering. Kita kupas sedikit demi sedikit yang dimaksud ranting dan daun kering itu apa. Ranting dan daun kering itu adalah catatan, karena orang-orang pada zaman dahulu menulis sesuatu itu dengan ranting dan daun kering. Jadi dalam kalimat menggembalakan ranting dan daun kering itu adalah sang budak Angon mencari tahu sejarah. Sang budak Angon menelusuri sejarah-sejarah yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat. Sang budak Angon terus mencari dan mengumpulkan ranting dan daun kering. Jadi yang dimaksud ranting dan daun kering itu adalah sang budak Angon itu mengumpulkan sejarah-sejarah yang telah lama terpendam. Dan selanjutnya sang budak Angon terus mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Apa yang dicari oleh sang budak Angon? Ternyata sang budak Angon itu mencari jati dirinya sendiri. Sang budak Angon mencari jati dirinya. Karena apa? Sejatinya kita itu adalah jiwa kita, adalah diri kita yang ada di dalam, bukan diri raga. Jadi sang budak Angon itu mencari sambil melawan. Yang dilawan itu apa? Yang dilawan adalah pengetahuan dan logikanya. Karena sang budak Angon terlahir dari kecil sampai besar, sang budak Angon dimasuki oleh ilmu-ilmu yang dinamakan ilmu kulit. Jadi sang budak Angon mencari isi dari kulit tersebut. Biarpun banyak orang yang melarang, ditakut-takuti dengan dosa, ditakut-takuti dengan neraka, tapi sang budak Angon terus mencari sambil melawan. Yang dilawan adalah pemahaman dalam dirinya sendiri. Karena dalam pencarian jati diri, kita harus melepaskan pemahaman-pemahaman yang memenjarakan akal kita, yang memenjarakan hati kita. Kita harus melawan itu semua. Kita harus melawan ketakutan dalam diri kita. Kita harus melawan pemahaman-pemahaman kulit yang ada di dalam diri kita. Terus sang budak Angon mencari sambil melawan,
dan melawan sambil tertawa. Kenapa melawan sambil tertawa? Karena setelah kita paham tentang hakikat-hakikat di balik kalimat, oh ternyata hanya seperti itu. Kita menemukan jawaban sejati. Jadi yang dimaksud budak Angon mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa, itu adalah dia sedang mencari jati dirinya. Setelah sang budak Angon mengumpulkan data-data, yaitu mengumpulkan atau menggembalakan ranting dan daun kering, itu adalah yang dikembalakan pengetahuannya tentang jati dirinya. Dia menggembalakan, dia terus mencari sambil melawan sambil tertawa. Karena apa? Bagi orang yang menempuh jalan ketauhidan atau mencari jati diri, ternyata hanya seperti itu. Tapi kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Pemahaman kulit kita harus kita lawan. Biarpun mungkin kita dalam pencarian jati diri disalahkan oleh orang-orang di luar sana, tapi kita harus terus mencari. Jika kita sudah bertemu dengan apa yang kita cari, maka kita akan tertawa. Tertawa dalam kegembiraan, tertawa dalam penemuannya. Dan diceritakan lagi, rumah budak Angon itu ada di pinggir sungai yang tertutupi batu yang begitu besar. Maksudnya apa? Sungai itu adalah lambang aliran air, dan air itu adalah lambang ilmu sejati. Kenapa rumahnya tertutupi oleh batu? Karena diri kita itu tertutupi oleh nafsu. Jadi yang dimaksud batu itu adalah nafsu dalam diri kita ini. Kita harus mendobrak nafsu kita harus mengalahkan nafsu kita harus menggeser nafsu kita. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh nafsu atau ditutupi oleh nafsu. Jika nafsu sudah kita geser atau sudah kita kalahkan, maka rumah sejati yang disebut hati itu akan terlihat jelas. Karena rumah sejati kita adalah hati kita sendiri. Rumahmu adalah surgamu. Jadi yang dimaksud rumahmu adalah surgamu, itu bukan rumah yang kita tempati ini, tapi itu adalah rumah dalam hati kita, yaitu rasa kita sendiri. Dan diriwayatkan lagi atau diceritakan lagi, rumah sang budak Angon itu bersusun 3. Maksudnya apa? Kita untuk menemukan jati diri kita, itu kita harus melewati ilmu raga, ilmu jiwa, dan ilmu sukma. Karena sang budak Angon itu adalah sukma sejati kita. Jadi ramalan Jayabaya tentang Satya Piningit, uga Wangsit Siliwangi, dan dalam Islam Nabi Isa turun mengalahkan Dajjal, itu sejatinya semua ada di dalam diri kita. Kita pelajari, kita resapi, kita renungkan, kita cari semua itu untuk masuk ke dalam diri kita. Semua itu adalah untuk menemukan jati diri kita. Kita itu yang mana? Jangan hanya fokus pada raga ini. Karena raga ini hanyalah kendaraan, tapi kita itu ada di dalam raga ini. Sebelum raga ini tercipta, kita sudah ada. Dalam Al-Quran disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah penyaksian jiwa. Jadi ketika raga dalam kandungan dan dalam alam sana, jiwa itu disahadatkan.
jiwa itu bersahadat, perjanjian. Setelah perjanjian dan sang jiwa mengatakan siap, sanggup, engkau Tuhan kami, maka sang jiwa itu akan ditiupkan ke dalam jasad yang ada di kandungan. Setelah sang jiwa masuk ke dalam kandungan, maka kenangan-kenangan di alam sana akan dilupakan atau terlupakan. Dan setelah kita terlahir ke alam dunia, maka kita itu harusnya atau wajib untuk menemukan asal-usul kejadian diri kita. Diri kita itu yang mana? Kita itu asalnya dari mana? Dan akan kembali kemana? Jadi, ramalan Joyoboyo, Ugo Wangsit Siliwangi, tentang Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan sebagainya itu adalah untuk menemukan jati diri kita. Pelajarilah semua itu karena semua itu sejatinya ada di dalam diri kita sendiri.